yang harus kita ketahui adalah bahwa di dalam terapi definitif dari pneumotoraks itu memakai WSD yang sesungguhnya. Jadi mini WSD ini adalah ibarat seperti penanganan awal gitu ya, apabila kita dalam kondisi tidak memiliki fasilitas untuk melakukan WSD, karena dalam nanti pemasangannya itu akan berbeda antara mini WSD dan WSD. Kalau mini WSD ini bukan mirip ya, bahkan sama dengan kita melakukan needle decompression. Lokasinya sama, hanya nanti dilanjutkan dengan memasang tabung WSD-nya. Oh iya, ini betul ya. Lokasinya sama, caranya sama dengan needle decompression. Hanya mini WSD ini bukan merupakan tindakan emergensi seperti needle decompression, gitu ya. Pada kasus apa biasanya mungkin nanti kalian akan menemui, misalnya kalian ada sedang PTT di sebuah pulau ya, di luar dari rumah sakit utama yang jaraknya mungkin 1 atau 2 hari naik kapal gitu ya. Nah, daripada misalnya pasien harus tidak ditangani apa-apa sama sekali, kita bisa membuat WSD-an atau ya kita sebut sebagai mini WSD. Untuk setidaknya nanti pasien ini misalnya sampai di lokasi yang ada fasilitas WSD asli itu, kita sudah bisa menangani setidaknya mungkin 10 atau 20% dari penyakit pneumotoraksnya, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ya? Gimana? Untuk tindakan mini WSD ini, apakah ada indikasi untuk dilakukan di berbagai jenis pneumotoraks? Iya, betul. Kalau needle decompression khas pada tension pneumotoraks, ya, tension, karena dari semua jenis pneumotoraks yang paling emergensi dan paling bahaya adalah tension pneumotoraks. Tapi kalau di mini WSD, kita bisa lanjutkan dengan misalnya tension pneumotoraks, kita needle decompression, langsung kita bikinkan mini WSD. Karena misalnya di rumah sakit kita merasa nggak ada fasilitas WSD yang mumpuni, udah kita bikinin aja daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya. Atau misalnya ada kasus pneumotoraks biasa, tetapi memang butuh penanganan WSD, tapi kita tidak punya fasilitas WSD, jadi kita bisa memakai mini WSD ini. Sebenarnya sama deh, cuman bedanya gini. Kalau WSD asli itu kapasitasnya lebih besar tentunya, ya. Kalau ini kan cuma 500 ml lah kurang lebih kalau pakai botol ini ya. Kalau WSD asli mungkin bisa sampai 3 liter atau 4 liter, 2 sampai 4 liter. Tersedia fasilitasnya di rumah sakit. Jadi bayangannya seperti ini, kalau kita pakai ini mungkin pasien sembuhnya 10 hari gitu ya. Tapi kalau pakai WSD yang asli, pasien sembuhnya bisa 3 hari, 4 hari gitu, lebih cepat penyembuhannya. Kenapa? Karena ya kembali lagi ini kapasitasnya kecil, selangnya juga kecil, cara pemasangannya juga berbeda. Kalau ini kan nanti di CS 2, ya kan? Kalau WSD itu di CS 5, mid axilla. Kalau di sini mid clavicular. Bedanya di sana. Kenapa kok di sini? Dan bedanya lagi kalau di sini dia pakai jarum, nanti seperti avocat ya, pakai avocat. Kalau di sini nanti kalau yang WSD asli ini di insersi. Jadi kita lakukan diseksi dulu. Kita sobek dulu muscle-nya ya, intercostalis muscle-nya kita sobek sampai menembus ke area pleura. Setelah itu baru kita masukkan selang, baru dijahit. Itu WSD yang sesungguhnya. Seperti itu. Gitu ya. Pertanyaan dulu nggak? Cukup? Ya. Jadi kalau dalam proses WSD ini karena tidak mengancam nyawa, kita tetap harus melakukan ya seperti biasa, ucap salam, Bismillahirrahmanirrahim, plus minus ya, mau dibolak-balik boleh ya. Lanjut dengan inform consent, 3 ini harus jadi satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, perkenalkan saya Dr. Yazik, saya yang akan memasang mini WSD pada dada Bapak. Pemasangan ini nanti akan saya tusukkan jarum di dada Bapak, kemudian kami sambungkan ke tabung yang kemudian nanti bisa membantu untuk meringankan penyakit pneumotoraks atau adanya udara yang terperangkap di rongga dada Bapak yang seharusnya tidak boleh ada udara. Bapak bersedia atau tidak? Sedia. Saya 3 itu urutan, jangan pernah lupa ya sebagai dokter ya. Salam, Bismillah, kenalkan. Perkenalkan itu sudah kayak harus langsung otomatis tersebutkan saat mengucap salam. Terus info consent. Lanjut setelah itu kita di situ apa deh? Posisi kita lakukan pasien. namanya posisi Followers.
Posisi Fowlers itu ada beberapa macam. Yang pertama Fowlers 90 derajat, Fowlers 60, Fowlers 45, Fowlers 30. Ya, tujuannya untuk apa? Tergantung Udara. derajat ya. Derajat sesak ya. Semakin sesak semakin tidur atau semakin berdiri? Kalau semakin gini ya. Kamu kalau lihat pasien yang sudah sesak banget, pasti dia akan lebih nyaman tidur. Kalaupun dia minta tidur, pasti tidurnya gini, diganjal sesuatu. Pokoknya posisinya adalah dadanya tidak gini. Karena kalau kayak gini, udara itu akan lebih sulit ya, paru-parunya masuk. Paru-parunya akan lebih sulit untuk mengembang karena dia harus melawan kembangan paru-paru itu kan sini juga ya, melawan gravitasi ya. Oke, selesai. Kita asumsikan ya, karena ini nggak bisa diganjel atau bednya. Sebenarnya bisa ini. Nah, ada, oke, baik. Ya. Kita asumsikan, kita posisikan Fowlersnya. Terus habis itu, setelah itu kita siapkan alat. Apa yang harus ada? Nomor Avokat. 1, avokat. Yang lain nggak ada, bisa dipertimbangkan. Yang harus ada adalah avokat dulu. Nomor 14 ya, atau 16. paling besar. 16, 14. Kalau di sini ada berapa ini? 14 ya. Makin gede makin bagus. Karena gauge itu kan makin gede, lumennya makin besar. Lumennya itu ini ya, lubangnya ya, sama lebih panjang. Makin gede makin bagus. Oke, terus habis itu kita Korentang. Enskon. Dux tadi. ya dux ya. Apa sekarang kita siapin bengkok dulu. Terus kita taruh sini, ini. Terus nggak ada ya rasanya. Jadi pakai teleskop aja. Oke. Terus Salah lens ini. stereo, terus didokannya. Didokannya. Ini di kasus tidak dilanjutkan dari pemasangan needle decompression. Kalau di kasus pemasangan lanjutan dari needle decompression perlu didokain nggak? Enggak. Nggak usah, ya coplos saja Udah. langsung. Tapi karena ini tidak ada, kita tidak curiga ada tension pneumothorax ya perlu di anestesi lokal. Karena ini tidak emergency kan. Kalau emergency itu kita nggak usah ragu deh. Mau dia kesakitan lebih baik dia kesakitan daripada nyawanya melayang ya. Tapi kalau di kondisi seperti ini kita bisa. Ini harus tetap dibuat nyaman. Pasiennya nggak boleh asal itu. Dokter, saya sebenarnya. Berarti untuk mini WSD ini istilahnya dia bisa dilakukan selain tension. Bisa. Boleh selain tension. Semua pneumothorax apapun boleh dilakukan. Ya. Asal itu tadi indikasinya itu cuma itu tadi. Indikasinya adalah kalian butuh memasang WSD tapi kamu nggak punya WSD. Dah, gampang. Dan pemasangan WSD itu bukan kompetensi dokter umum ya. WSD itu kompetensinya dokter paru, spesialis paru. Jadi itu bukan kompetensi dokter umum. Karena apa? Karena kalian harus melakukan Sampai diseksi di insersi. sini. Kalau ini kan tinggal tusuk ya. Selama kamu berhasil mengidentifikasi lokasi, tinggal tusuk aja. Sudah ya. Terus sama kita siapkan alat WSD-nya. Ini yang penting ya. Alat WSD ini bisa dibuat dari apapun. Kalau botol gini kan di rumah sakit banyak ya. Terus selang infus. Yang penting adalah ada air yang nantinya selang yang di dalam ini harus ada 1-2 cm di bawah permukaan air. Tujuannya sama, untuk menahan air supaya menahan udara supaya tidak kembali tersedot saat dia inhalasi. Jadi waktu dia inspirasi air di sini kan karena air ya, jadi kan nggak ada udaranya nih, jadi nggak akan ada yang kembali masuk ke paru-paru, ke rongga pleuronya dia. Tapi kalau ini nggak ada air, di kosongan aja ya begitu. Nambah. Eksalasi keluar udara, inhalasi ya ketarik lagi sama aja. Kalau ini kan kalau kayak gini ketika dia eksalasi, udara akan masuk ke sini blukutuk gitu kan, terus mengisi ruang yang tidak ada airnya. Begitu dia inhalasi, nggak akan bisa ketarik yang ada di sini udaranya, karena ya ini ada airnya. Makanya namanya WSD, water seal. Ya, sistem drainase yang ditahan oleh air itu arti dari WSD. Bisa buat sendiri nanti. Dokter ada ketentuan untuk volume airnya? Enggak, disesuaikan saja. Jangan terlalu besar juga ya, jangan terlalu tinggi maksudnya.
karena kita butuh volume udara juga. Misalnya ini 500 mili, ini kita sudah ambil mungkin kurang lebih 100 mili. Berarti kan sisa di dalam ini sisa 400 mili ya volume tabungnya. Apalagi kita tidak membuat sistem dua arah. Kalau WSDM asli ada katup satu lagi. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa keluar langsung udara yang ada di sini. Misal kita butuh banget, ya udah nggak apa-apa, gampang udah coblos aja. Wes, jadi dua arah. Artinya nanti udara misalnya di sini penuh, ya dia akan keluar dari sini. Tapi kalau kita kira-kira nggak cukup, misalnya kayak mungkin pneumotoraksnya cuma 300 mili lah mungkin misalnya. Ya wes, nggak usah pakai ini ya, sistem gini aja udah cukup. Ya, asal tadi kalian pastikan bahwa ini tidak terlalu tinggi, jadi volume airnya tidak ada patokan. Kalau dikatakan sekitar 1/4 gitu boleh dokter? Boleh. Diperkirakan saja, diperkirakan. Kalau saya sih mungkin kalau pakai botol yang 500 ml ya 100 ml lah cukup, 1,5 ini kurang lebih. Ya. Kita nggak bisa ukur juga kan di sini anyway ya kan. Kita kan pasti juga mengira-ngira aja ya, mungkin ya ini 1/5-nya lah kurang lebih. Ya. Oke, terus selesai kita siapkan, habis itu kita desinfeksi. Cuci tangan. Sebelum itu Cuci tangan. sebelum itu Persetujuan informasi. sudah inform consent, setelah itu ditandai. Oh, Kita tandai cari dulu. lokasi insersi itu. Jangan nyari setelah kita udah pakai handscoon ya. Karena ini kan kasusnya steril ya. Di mana Dek? ICS 2? Mid? Clavicular. Cara mencari ICS 2 gimana? Mulai dari clavicular ya. Kalau dari mana ini kelihatan Dek? Saya buka ya. Ini tuh clavicular pasti. Ini. Tonjolan pertama di sini itu clavicular. Berarti di belakang clavicular coste 1. Berarti di bawah clavicular ICS 1. Bawahnya lagi coste 2. Coste 2, bawah ICS 2. Pas kan di tempat insersinya. Kalau dari sini juga kelihatan sama. Ini yang menonjol ini adalah coste 1 atau clavicular, bawahnya adalah ICS 1, coste 2, ICS 2. Sama ya. Kalau di manekin, ya kalau di manusia mau opek menurut diintip kan enggak ya? Kita cari kerasa kan? Kalau di manusia lebih kerasa. Kalau di manekin kan kadang nggak kerasa ya. Mana nih kostenya ini? Kalau kostenya kerasa, tapi claviculanya yang mana? Ini kan kalau di manusia kerasa. Oh ini nih clavicular, berarti ini CS 1. Itu sini coste 2, bawahnya CS 1. Tuh, mid clavnya bagaimana? Kita tarik garis tengah dari clavicular atau biasanya sejajar dengan papila. Ya, kurang lebih biasanya tergantung ya. Terus setelah selesai kita ketemu tempatnya, kita tandain. Pakai bolpen boleh, pakai pensil boleh. Saya lebih suka pakai kuku, nggak usah nyari-nyari ya. Kulit itu kalau diginiin kan bekas kan. Ya udah, situ aja. Kalau kita tidak butuh area lebar kan, kita cuma butuh sekecil jarum aja. Kita tandain. Selesai baru kita cuci tangan pakai handscoon steril ya. Terus baru kita lakukan Desinfeksi. Enggak salah buka ya, aman-aman. Prinsip desinfeksi kalian semester 8 Sirkuler. ya, yang saya yakin sudah enggak semuanya pasti tahu bahwa itu harus sirkuler dari dalam keluar, tapi ada satu yang mungkin bisa kelewat. Kalian harus meletakkan kontak pertama desinfektan kalian ke kulit adalah area yang memang mau ditusuk atau mau dibedah. Misalnya di sini nih, sini ya misalnya ya. Ini misalnya ini ya, hitam ini ya. Kontak pertama desinfektan kalian itu harus pas di sini, langsung di area yang memang mau kamu tuju. Bleset sedikit aja jangan, karena begitu kayak gini, ini ada kemungkinan kamu malah akan membawa bakteri itu ke arah yang mau kamu tusuk. Jadi kontak pertama pastikan di area yang memang mau dituju. Misalnya ini ya, kelihatan ya, hitam ini ya. Taruh pertama ada di sini, baru dari dalam keluar. Berapa kali? Jangan pernah pelit ya. Kalau desinfektan itu prinsipnya lebih baik kamu boros, tapi dia tidak akan ada resiko infeksi sekunder daripada kamu pelit-pelitan. Terus sini sama ya, sini. Mumpung kalian sebentar lagi mau nyebrang, jadi harus ingat. Selesai, habis itu kita pasang. Sorry.
Ini juga sama ya. Konsep duct steril itu yang harus kalian tahu adalah area yang tidak boleh terkontaminasi itu adalah kotaan ini. Ini nggak boleh terkontaminasi. Jadi nggak boleh kayak gini. Jadi kayak nyeret. Tapi kalau yang sini boleh dong. Ini boleh. Sini boleh. Sini. Nggak apa-apa. Misalnya kamu mau ngepasin gini ya. Ini nggak apa-apa. Pokoknya kotanya enggak. Tujuannya apa sih duct steril itu? Fokus. Fokus memperkecil lapang pandang. Jadi kamu nggak mungkin salah nih kalau udah di sini, berarti yang mau ditusuk kurang lebih di area inilah. Satu, yang kedua memudahkanmu kalau kamu sudah mau menaruh alat-alat di sekitar badan pasien. Ya, apalagi alat-alatnya alat-alat. Habis itu kita lakukan injeksi. Apa? Lidocain. Berapa mili ketentuannya? Pernah tahu? Nanti cari tahu ya. Nggak ada, kalau cari di situ nggak ada. Injeksikan lidocain gitu aja di situ. Nggak ada ketentuannya ya. Per BB biasanya, kilogram berat badannya nanti. Caranya gimana deh? Tusuk, bevel up atau bevel down? Up. Bevel up, gini ya, bevel up ya berarti ya? Ya, di atas. Kalau bevel down seperti ini ya. Jangan. Prinsipnya sama dengan infus. Tusuk, penuh atau enggak? Enggak. Ya setengah lah, hampir. Karena nanti kamu butuh narik kan? Iya. Narik dorong. Jangan langsung ditarik, jangan langsung disuntik. Dilakukan aspirasi. Pastikan tidak masuk ke pembuluh darah besar. Pasti ada darah dok, iya pasti. Kalau namanya nusuk ya. Tapi darahnya itu begitu ditarik dia tidak makin masuk. Kalau ditarik masuk berarti ini masuk pembuluh darah. Lidocain kalau masuk pembuluh darah bahayanya apa? Hipotensi dan depresi nafas. Kamu kalau nanti jangan kaget ya kalau di rumah sakit, apalagi di OK, tahu OK ya? Ya ruang operasi. Kalau ada pasien-pasien shock, diinjeksinya adrenalin. Kalau ada pasien-pasien yang tensi naik, injeksinya lidocain. Maksudnya lidocain. Ya. Nanti kalau ada yang pengen jadi anestesi itu salah satu kuncinya. Oke ya, ini aspirasi, tarik sambil dorong. Pelan-pelan aja. Selesai. Sisi satunya. Aspirasi sama tarik sambil. Oke. Habis itu kita tunggu berapa biasanya? 2 sampai 5 menit lah. Kadang kalau orangnya ambang nyerinya tinggi butuh lebih lama untuk bekerja, tapi kalau gampang kerasa nyeri biasanya dia lebih cepat. Udah Pak? Udah nggak kerasa, oke. Kita siapkan ini apoket. Kalau dulu waktu needle decompression kalian harus melepas ini kan, untuk kemudian dimasukkan ke spuit ya, ke gini ya. Dulu kan gini kan, sekarang nggak perlu karena tidak, tujuannya bukan ini kan. Kalau dulu di needle decompression marker ya, untuk keluar gelembungnya ya. Ini nanti kita bisa cek gelembungnya langsung dari sini. Jadi marker kalian tinggal satu. Sensasi seperti menembus kertas. Ya. Bagaimana ininya? Caranya? 90 derajat terhadap permukaan kulit. Jadi kalau kita anggap dia polos tadi, segini. Udah tinggal lihat kulitnya gini kan? Berarti ya sudah. 90 derajat. Saya tusuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu terasa plus, jangan dilanjutin ya. Begitu terasa plus, tarik dulu jarumnya, dorong plastiknya. Kalau mau lanjutin bisa kena struktur yang lain takutnya. Selesai. Habis itu sebelum kita pasang lepas duct steril dulu. Kita pasang fiksasi. Boleh langsung, boleh satu-satu. Satu-satu maksudnya ini difiksasi dulu. Nanti di sini difiksasi, boleh langsung juga boleh. Tapi kalau saya tergantung kondisinya ya. Selesai, kita pasang. Seharusnya akan terkonfirmasi begitu dia ekspirasi akan ada gelembung. Bapak sudah saya lakukan pemasangan mini WSD. Setelah ini Bapak saya rujuk untuk pemasangan WSD yang sesungguhnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan?